Bapak Ibu sekalian, kita sudah membahas tentang hadas kecil, buang hajat, dan saat ini kita akan berbicara dan membahas tentang wudu, yang merupakan salah satu syarat sahnya sholat kita. Wudu adalah bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Ada 3 hal yang akan kita bahas dalam perkara wudu ini. Yang pertama syarat-syaratnya, yang kedua fardu atau rukunnya, dan yang ketiga adalah sunnah-sunnahnya. Syarat wudu yang pertama seorang muslim. Yang kedua mumayyiz. Apa mumayyiz itu? Para ulama berbeda pendapat tentang mumayyiz ini. Di Hasyiah Bajuri dijelaskan tentang beberapa pendapat ini. Di antaranya mumayyiz adalah anak-anak kecil, laki-laki maupun perempuan, yang sudah bisa makan sendiri, tidak perlu disuapin, yang kalau dia ke kamar kecil sudah bisa istinja bersuci sendiri, artinya dia sudah bisa mandiri di dalam aktivitasnya. Ada yang mengatakan juga mumayyiz itu orang yang bisa membedakan antara kanan dengan kiri. Ada yang mengatakan yang bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Ya kurang lebih sekitar 7 tahun lah Bapak Ibu sekalian. Karena pada usia itu Rasulullah SAW meminta kita untuk melatih anak-anak kita melaksanakan sholat. Dan ada seorang sahabat yang menjadi imam sholat wajib, usianya saat itu adalah 7 tahun. Ini bisa menjadi perkiraan. Usia mumayyiz itu adalah anak-anak yang kisaran usia 7 tahun. Syarat ketiga, air yang digunakan adalah air mutlak. Beberapa pertemuan yang lalu kita juga sudah bahas tentang macam-macam air. Ada air mutlak yang suci dan mensucikan. Maka syarat sahnya wudu harus memakai air yang suci dan mensucikan. Tidak bisa memakai air yang suci tapi tidak mensucikan. Seperti air jus misalkan, atau air teh, air kopi, ini tidak boleh. Apalagi sampai memakai air najis. Syarat yang keempat, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota tubuh. Jadi misal ada orang yang memakai koyo misalkan, atau memakai apalah yang ada di tangannya. Nah, sehingga ketika air dituangkan tidak sampai mengenai kulitnya, maka ini tidak boleh. Kecuali darurat, orang patah, dia harus pakai gips, misalkan gips. Nah, cukup diusap di gipsnya itu tidak ada masalah. Mengalirnya air terhadap anggota tubuh yang dibersihkan. Jadi air itu harus mengalir, ya. Kemudian tidak adanya sesuatu yang menjadi pembatal wudu. Misalkan ada najis, sementara air untuk wudunya sedikit. Kalau misalkan ada najis, namun airnya itu mengalir sangat besar, ini tidak sangat deras dan banyak, nggak ada masalah. Lalu syaratnya juga mengetahui tata cara wudu. Jangan sampai dia wudu tapi nggak tahu anggota mana saja yang harus disucikan atau dibasuh pada saat berwudu. Begitu juga masuknya waktu sholat. Nah ini khusus Bapak Ibu, orang yang anyang-anyangan diuji oleh Allah dengan kalau ke kamar kecil itu susah banget untuk bersih total. Dia sudah ke kamar kecil, nanti begitu keluar kamar kecil, keluar lagi air kecil misalkan, air kencing keluar lagi. Nah, ini ada beberapa orang yang terkena penyakit semacam ini bahkan sudah lama, 10 menit, 20 menit di kamar mandi, begitu keluar tetap aja keluar lagi air kecil atau air kencing. Nah, atau orang yang istihadhah, keluar darah, bukan darah haid, bukan darah nifas. Nah, bagi mereka yang anyang-anyangan ini, atau wanita yang keluar darah kotor, darah istihadhah, maka syarat sahnya wudunya, dia harus berwudu setelah masuk waktu sholat. Orang biasa anyang-anyangan atau istihadhah, mau sholat duhur, maka wudunya dia setelah adzan sholat duhur. Nggak boleh misalkan wudu di jam 11, keluar lagi air kecil, air kencing, atau darah, lalu begitu masuk waktu zuhur langsung sholat. Ini tidak boleh. Jadi bagi mereka yang anyang-anyangan atau istihadhah keluar darah terus disebabkan oleh penyakit, wudunya harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Nah, fardu atau rukun wudu. Yang pertama niat. Innamal a'malu binniyat dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua, membasuh wajah. Apa yang dinamakan wajah? Wajah itu min manabitis sya'ar, dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu kita. Lalu kanan kirinya adalah ma baina udzunain,
antara telinga kanan dan telinga kiri. Jadi dalam wudu ketika membasuh wajah maka ini semua harus terkena. Harus terkena, lalu terutama di bawah mata ini harus dipastikan betul airnya sampai, karena harus membasuh semua wajah kita. Berikutnya membasuh kedua tangan dari ujung jari-jari kemudian sampai ke mirfaqain. Begitu juga yang kiri, dari ujung jari sampai ke siku kita. Siku harus terkena, siku harus terkena. Yang berikutnya mengusap sebagian kepala. Dalam mazhab Syafi'i dibolehkan hanya sebagian, karena Rasulullah SAW pernah wudu lalu beliau mengusap bagian ubun-ubunnya ini, depannya saja, baru kemudian di atas imamahnya, di atas imamah atau surbannya. Nah, berarti apabila ada 3 rambut kita yang terkena itu sudah cukup. Lalu kemudian 2 telinga, dan dalam mazhab Syafi'i dianjurkan airnya diambil baru, bukan air yang bersamaan dengan kepala. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i, tapi nanti di sunnah wudu kita akan bahas Bapak Ibu, bahwa di mazhab Syafi'i pun sunnahnya itu semua bagian kepala. Jadi jangan terus menganggap, oh 3 cukup, lalu kita 3 saja. Karena di mazhab Syafi'i disunnahkan untuk mengusap semua bagian kepala. Lalu membasuh kaki kita sampai ke kedua mata kaki. Dan ini dilakukan tertib dan berurutan. Adapun sunnah-sunnahnya, ketika wudu disunahkan untuk siwak. Siwak kalau sekarang ya sikat gigi. Lalu kemudian disunahkan membaca bismillah. Rasulullah SAW ketika mengajari para sahabat untuk wudu, beliau mengatakan bacalah bismillah. Dalam hadis lain, kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa abtar fahuwa aqta. Segala sesuatu yang punya tujuan, apalagi tujuan untuk ibadah, hendaknya dimulai dengan bismillah. Kalau tidak maka tidak sempurna. Membasuh kedua tangan 3 kali. Jadi sebelum berwudu basuhlah tangan. Kalau kita mau wudu setelah bangun dari tidur malam pagi hari, maka hukumnya wajib mencuci tangan kita. Hukumnya wajib mencuci tangan kita. Lalu berkumur-kumur. Sunnah berikutnya berkumur-kumur yang dinamakan madmadah dan istinsyar. Jadi masukkan air, kemudian kumur-kumur, baru dikeluarkan. Lalu istinsyar, memasukkan air ke hidung, baru dibersihkan. Dan nah, ngambil airnya untuk kumur-kumur dengan tangan kanan, ke hidung juga dengan tangan kanan, nanti membersihkan dan mengeluarkannya dengan tangan kiri kita. Itu sunnahnya. Lalu kemudian berurutan, ini sunnahnya, mengusap seluruh kepala. Ini yang kami katakan tadi di mazhab Syafi'i yang wajib 3 helai rambut. Namun disunnahkan untuk mengusap semua bagian kepala. Mengusap kedua telinga, ya. Lalu kemudian mengulangi 3 kali. Dalam wudu Rasulullah SAW tawadda'a thalathan. Beliau berwudu dengan mengulangi 3 kali. Mendahulukan yang kanan, lalu kemudian dianjurkan untuk membaca doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ini sunnahnya Bapak Ibu sekalian. Yuk ikut jadi orang tua asuh untuk lebih dari 5.000 penghafal Al-Quran.